Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Ngafifatul Waroh. Yang kedua, Cornelius Nathanael. Yang ketiga, Rosita Pratiwi. Yang keempat, Sela Bunga Slamet Lantini. Yang kelima, Eka Stianingrum. Pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Besarnya kesempatan dari suatu peristiwa akan terjadi antara 0 sampai dengan 1. Jika suatu peristiwa memiliki kesempatan akan terjadi adalah 0, berarti peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Namun, jika suatu peristiwa memiliki kesempatan akan terjadi adalah 1, berarti peristiwa tersebut memiliki kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Pendekatan menentukan probabilitas. Probabilitas suatu peristiwa dapat ditentukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan klasik, yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Menghitung probabilitas suatu peristiwa menggunakan pendekatan klasik digunakan dengan menggunakan formula sebagai berikut. Probabilitas peristiwa sama dengan banyaknya peristiwa sukses dibagi banyaknya peristiwa sukses dikurangi banyaknya peristiwa bukan sukses. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam menentukan probabilitas menggunakan aturan matematis penjumlahan dan pengurangan, perlu diketahui sifat 2 atau lebih peristiwa. Sifat 2 atau lebih peristiwa tersebut adalah saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Probabilitas gabungan antara dua peristiwa, misalnya peristiwa A dan B, yang saling meniadakan dapat ditentukan dengan formula probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Contoh 1. Percobaan dilakukan dengan melemparkan ke udara sebuah koin yang memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Tentukan probabilitas muncul sisi angka dari 1 kali pelemparan. Muncul sisi gambar diberi simbol G dan muncul sisi angka diberi simbol A. Pada setiap percobaan, probabilitas muncul sisi gambar adalah 0,5 dan probabilitas muncul sisi angka adalah 0,5. Jadi, probabilitas muncul sisi gambar atau sisi angka adalah probabilitas gambar gabungan A sama dengan probabilitas gambar ditambah probabilitas angka sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Probabilitas gambar gabungan angka sama dengan 1 dapat diartikan bahwa peristiwa tersebut pasti terjadi. Pada setiap pelemparan koin yang memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka, pasti akan menghasilkan peristiwa sisi gambar atau peristiwa sisi angka. Contoh 2. Suatu perusahaan melakukan survei mengenai pendapat konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Data berikut ini menunjukkan pendapat responden 200 konsumen terhadap produk tersebut. Jika dipilih seorang responden secara random, tentukan probabilitas bahwa ia A. Remaja atau berpendapat sangat puas, B. Dewasa atau berpendapat kurang puas, C. Remaja atau anak-anak. A. Probabilitas remaja gabungan sangat puas sama dengan probabilitas remaja ditambah probabilitas sangat puas dikurangi probabilitas remaja irisan sangat puas sama dengan 60/200 ditambah 85/200 dikurangi 20/200 sama dengan 125/200 sama dengan 0,625. Yang B, probabilitas dewasa gabungan kurang puas sama dengan probabilitas dewasa ditambah probabilitas kurang puas dikurangi probabilitas dewasa irisan kurang puas sama dengan 55/200 ditambah 35/200 dikurangi 10/200 sama dengan 80/200 sama dengan 0,4. Yang C,
probabilitas remaja gabungan anak-anak sama dengan probabilitas remaja ditambah probabilitas anak-anak sama dengan 60/200 ditambah 85/200 sama dengan 145/200 sama dengan 0,725. Aturan perkalian dan pembagian. Sifat dua atau lebih peristiwa dari suatu percobaan dapat independen dan dapat pula dependen. Dua atau lebih peristiwa dikatakan bersifat independen jika terjadinya suatu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Sebaliknya, dua atau lebih peristiwa dikatakan bersifat dependen jika terjadinya suatu peristiwa akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Independen dan dependen. Probabilitas dua peristiwa, misalnya A dan B, yang independen satu sama lain, dapat ditentukan dengan formula probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sedangkan probabilitas tiga peristiwa, misalnya A, B, dan C, yang independen satu sama lain, dapat ditentukan dengan formula probabilitas A irisan B irisan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dikali probabilitas C. Peristiwa dependen. Probabilitas dua peristiwa, misalnya A dan B, yang dependen dapat ditentukan dengan formula probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A, di mana probabilitas B per A adalah probabilitas B dengan syarat sebelumnya terjadi A. Sedangkan probabilitas tiga peristiwa, misalnya A, B, dan C, yang dependen satu sama lain dapat ditentukan dengan formula probabilitas A irisan B irisan C sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A dikali probabilitas C per A irisan B. Contoh, yang pertama, apabila diketahui probabilitas naik kelas si A adalah 0,65 dan probabilitas naik kelas si B adalah 0,25, berapakah probabilitas si A dan si B naik kelas? Jawabannya, P dikali A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 0,65 dikali 0,25, hasilnya 0,16. Yang kedua, dari 100 mahasiswa mengenai mata kuliah yang paling digemari, didapat jawaban sebagai berikut. 40 mahasiswa gemar akuntansi, 30 gemar statistik, 30 tidak gemar keduanya. Jika kita mengambil dua orang mahasiswa berurutan secara acak, setelah dipilih tidak dikembalikan lagi, berapakah probabilitas dalam pengambilan itu akan terdapat seseorang mahasiswa yang senang akuntansi dan seorang lagi senang statistik? Jawabannya yang pertama, P akuntansi statistik, sama dengan 40/100 dikali 30/99, sama dengan 0,4 dikali 0,30, hasilnya 0,12. Yang kedua, P statistik akuntansi 30/100 dikali 40/99, sama dengan 0,3 dikali 0,40, hasilnya 0,12. Jadi, probabilitas mahasiswa yang senang akuntansi dan seorang lagi senang statistik adalah 0,12 ditambah 0,12 sama dengan 0,24. Probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas bersyarat, contoh soalnya, data mengenai komposisi karyawan pada suatu pabrik yang mempunyai 100 karyawan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, A. Jika seorang karyawan pria dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Yang B. Jika seorang karyawan bagian akuntansi, berapa probabilitas bahwa ia seorang wanita? Jawab yang A. P dikali M per P sama dengan P dikali M irisan P dibagi P dikali P sama dengan 30/100 dibagi 60/100 sama dengan 30 dibagi 60 sama dengan 0,5. Yang B, P dikali W per A sama dengan P dikali W irisan A dibagi P dikali A
sama dengan 2/100 dibagi 7/100 sama dengan 2 dibagi 7 sama dengan 0,2857. Probabilitas gabungan atau joint probability. Probabilitas gabungan adalah formulasi yang digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A lebih dahulu, didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas gabungan atau joint probability. Pada saat diterima barang dari penyalur, biasanya pembeli memeriksa barang-barang tersebut. Dari 100 barang yang diterima, ternyata 10 barang yang rusak. Apabila diambil 2 barang secara random dari 100 barang yang datang, berapa probabilitas bahwa kedua barang yang diambil tersebut adalah rusak? Pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Jawabannya, misalnya A adalah peristiwa terambil barang yang rusak pada pengambilan pertama, dan B adalah peristiwa terambil barang yang rusak pada pengembalian kedua. P dikali A sama dengan 10/100. P dikali B per A sama dengan 9/99. Karena pengambilan dilakukan tanpa pengembalian, without replacement, probabilitas terambil keduanya rusak adalah P dikali A irisan B sama dengan PA dikali P B per A sama dengan 10/100 dikali 9/99, hasilnya 1/110. Probabilitas marginal atau marginal probability. Probabilitas marginal adalah suatu peristiwa dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi yang diperoleh dari probabilitas gabungan titik. Misalnya, suatu percobaan yang akan menghasilkan dua peristiwa yang tidak saling meniadakan. Teorema Bayes adalah suatu prosedur untuk merevisi probabilitas berdasarkan informasi yang baru untuk menentukan probabilitas sebagai akibat dari suatu pengaruh tertentu. Contoh teorema Bayes. Pada soal nomor 16, manajer pemasaran sebuah perusahaan yang memproduksi mainan merencanakan akan memperkenalkan mainan baru ke pasar. Pada masa lalu, 40% mainan yang diperkenalkan oleh perusahaan telah berhasil dan 60%-nya gagal. Sebelum mainan dipasarkan, dilakukan riset pasar dan laporan, yaitu baik dan buruk, lalu dikumpulkan. Pada masa lalu, 80% mainan yang berhasil menerima laporan yang baik dan 30% mainan yang gagal juga menerima laporan yang baik. Tentukan probabilitas mainan baru akan berhasil jika laporan yang diterima adalah baik. S 0,4, S aksen 0,6, F per S 0,8, F per S aksen 0,3. Dari rumus yang ada, ditemukan hasil 0,64. Sedangkan probabilitas mainan gagal jika diterima laporan baik adalah 0,36. Selama hanya ada 2 kemungkinan peristiwa yang terjadi, secara matematis ditulis melalui rumus 1 dikurangi P S per F yang hasilnya 0,64 yang lalu menjadi 0,36. Faktor pembagi dalam teorema Bayes menunjukkan probabilitas marginal peristiwa F, yaitu laporan riset pasar yang baik. Dengan demikian, proporsi perusahaan mainan menerima laporan riset pasar yang baik adalah 0,5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.